Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat ya semuanya, amin. Nah, sebelumnya kalian sudah pada kenal ibu belum? Kayaknya masih pada belum kenal ya. Oke, perkenalkan, nama ibu Mega Erika Sakti. Kalian bisa panggil ibu Mega ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar ya anak-anak semua. Di sini kita akan belajar tema 5, subtema 1. Tema 5 yaitu tentang cuaca. Subtema 1 tentang keadaan cuaca. Pembelajaran pertama, bahasa Indonesia. Tentunya kalau bahasa Indonesia kita bakalan mendengar cerita ya. Cerita, membaca, menulis, dan sebagainya. Bahasa Indonesia sekarang ini kita akan bercerita atau membaca cerita dengan tema cuaca ya anak-anak. Sebelum kita lanjut ke materi, ibu akan menyampaikan 2 tujuan kepada kalian. Jadi, setelah kalian mempelajari pelajaran ini dan mengikuti video ini dari awal sampai terakhir, kalian akan mendapatkan identifikasikan informasi mengenai keadaan cuaca. Dan yang kedua, kalian dapat menyampaikan informasi mengenai keadaan cuaca. Oke, selanjutnya, kalian pernah nggak sih di rumahnya menonton televisi? Nah, tentu pernah ya. Nah, di televisi itu pernah nggak kalian melihat sebuah acara berita? Di berita itu dia menjelaskan informasi keadaan cuaca di suatu tempat. Contohnya seperti ini. Jadi ada seorang presenter menjelaskan keadaan cuaca di berbagai daerah. Nah, apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu ya anak-anak. Jadi berbeda-beda tempat itu tentunya berbeda-beda dengan keadaan cuacanya ya. Nah, di Indonesia ini kita memiliki 4 keadaan cuaca, yaitu cuaca mendung, cuaca berawan, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Nah, kita bisa lihat di berita tersebut judulnya itu perkiraan cuaca di Indonesia. Yang pertama di Samarinda, hujan petir. Dan yang kedua di Banjarmasin, cuaca di Banjarmasin yaitu cerah. Yang ketiga di situ ada Langkakarya, keadaan cuaca di Langkakarya itu cerah. Keempat ada Pontianak, di Pontianak keadaan cuacanya cerah. Nah, itu keadaan cuaca di berbagai tempat dan waktu tertentu ya anak-anak. Jadi di berbagai tempat dan waktu itu keadaan cuaca berbeda-beda. Selanjutnya, kalian pernah nggak sih memperhatikan di rumah kalian masing-masing, di wilayah kalian masing-masing tentang keadaan cuaca yang sering berubah-ubah? Contohnya, misalkan pagi hari, keadaan cuaca di pagi hari terasa sangat dingin. Kalian pernah nggak pagi-pagi keluar melihat keadaan cuaca di luar rumah kalian? Ibu rasakan ya pengalaman ibu. Itu di pagi hari cuaca keadaannya itu dingin sekali. Nah, di siang hari beda lagi keadaan cuacanya. Di siang hari keadaan cuacanya sangat panas anak-anak. Jadi berbeda dengan pagi hari. Pagi hari cuaca terasa dingin dan siang hari cuaca terasa sangat panas. Dan di sore hari keadaan cuaca sangat sejuk sekali dan diiringi dengan tiupan angin yang lebih kencang ya. Nah, itu keadaan cuaca yang berubah-ubah ya anak-anak. Tentu kalian sering juga dong mengalami keadaan cuaca yang berubah-ubah. Bisa juga kayak gini. Pagi dingin, siang hari turun hujan, sore hari cerah, sejuk dengan angin tertiup lebih kencang karena saat siang harinya telah mengalami hujan. Selanjutnya kita akan bercerita tentang keadaan cuaca di pengalamannya si Udin dan si Beni saat mereka sedang bermain bola. Kalian bisa lihat ceritanya di buku kalian masing-masing. Kalian bisa buka bukunya di tema 5 cuaca, subtema 1 yaitu keadaan cuaca. Di situ ada cerita tentang Beni dan Udin sedang bermain bola dengan tema keadaan cuaca. Oke, kita cerita bareng-bareng ya anak-anak. Kita baca bareng-bareng. Mari kita mulai. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk sekali. Angin tertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjut permainan bola, tapi langit makin gelap. Angin tertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar dan malam hari terasa lebih dingin sekali. Berdasarkan cerita Udin dan Beni dapat kita simpulkan
bahwa cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, itu cerita dari Udin dan Beni saat bermain bola. Keadaan cuaca yang mereka rasakan yaitu pertama, sejuk di sore hari. Selama mereka bermain bola, cuaca berubah, tiba-tiba mendung, terus turun hujan. Nah, mereka berlari, mencari tempat untuk berteduh. Mereka menunggu hujan, dan sampainya hujan reda, mereka pulang masing-masing. Dan di malam harinya keadaan cuaca semakin rasa sangat dingin karena di sore hari keadaan cuaca hujan. Nah, itu yang kita ambil dari cerita tersebut itu tentang keadaan cuaca yang sering berubah-ubah. Yang pertama, keadaan cuaca yang berbeda-beda di setiap wilayah. Dan yang kedua, keadaan cuaca itu dalam sewaktu-waktu akan berubah-ubah ya. Setelah si Udin dan Beni bermain bola, pulang ke rumah masing-masing, mereka melanjutkan aktivitasnya. Udin melanjutkan dengan aktivitas belajar. Ayo kita anak-anak bantu Udin untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Di sini ada berbagai gambar bermacam-macam keadaan cuaca. Anak-anak, kalian bisa lihat di nomor 1 keadaan cuaca di gambar tersebut. Kalian tahu nggak itu keadaan cuaca apa? Ya, betul sekali, pintar. Nah, yang pertama ini kita lihat di sini tuh cuacanya mendung ya, betul. Di gambar tersebut awan berwarna hitam. Nah, awan berwarna hitam itu menandakan cuaca mendung. Selanjutnya, nomor 2. Kalian bisa lihat gambar nomor 2, itu keadaan cuaca apa ya? Ya, betul sekali, hebat. Yang kedua ini yaitu cuaca cerah. Kita bisa lihat di situ ada matahari yang sangat cerah ya, benar-benar dia memancarkan sinar yang cerah. Nah, itu gambar keadaan cuaca yang cerah. Yang ketiga, kalian bisa lihat gambarnya. Yang ketiga itu keadaan cuacanya seperti apa? Ya, betul sekali. Yang ketiga itu keadaan cuaca hujan. Keadaan hujan itu awan mendung dan dibarengi dengan turunnya air hujan ya dari langit. Selanjutnya, yang keempat, cuaca apakah ini? Betul sekali. Yang keempat ini cuacanya cerah berawan. Jadi ada matahari yang cerah dan dibarengi dengan awan, adanya awan. Jadi ini ditandakan dengan keadaan cuaca yang cerah berawan. Selanjutnya yang kelima, terakhir. Kita lihat cuaca apakah ini? Betul sekali. Yang kelima itu keadaan cuaca berawan. Kalian bisa lihat di gambarnya. Di situ gambarnya hanya ada awan-awan saja. Berarti itu menandakan keadaan cuaca saat itu sedang berawan. Hebat sekali. Nah, berarti kalian sudah bisa dapat mengidentifikasikan mengenai keadaan cuaca ya. Berikutnya kita akan mempelajari beberapa simbol-simbol keadaan cuaca. Kita lihat di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik ya anak-anak. Simbol pertama, di sini ada awan atau langit yang gelap tapi diiringi dengan bintang-bintang dan bulan. Nah, simbol ini adalah menunjukkan bahwa keadaan cuaca di malam hari yang cerah. Yang kedua, di sini ada awan berwarna hitam dan diiringi dengan rintik-rintik hujan. Seperti ini simbolnya. Berikutnya yang ketiga, di sini kalian bisa lihat ada awan tapi berwarna hitam, tapi tidak ada air hujan yang turun. Nah, itu menandakan simbol keadaan cuaca mendung. Di sini ada matahari cerah berwarna kuning. Nah, itu simbol tersebut menandakan keadaan cuaca cerah. Dan yang terakhir, di sini ada awan dan matahari di atasnya. Simbol tersebut ini menandakan bahwa keadaan cuaca yaitu berawan ya. Jadi ada awan dan matahari. Nah, itu simbol-simbol tentang keadaan cuaca ya. Kalian bisa perhatikan dan kalian bisa pahami ya masing-masing simbol-simbol keadaan cuaca. Pertama, apa sih cuaca cerah? Cuaca cerah yaitu merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat.
Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Berikutnya tentang cuaca berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Berikutnya Ibu akan menginformasikan mengenai cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tak sanggup lagi tertampung hingga airnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, kalian sudah belajar hari ini mengenai keadaan cuaca. Kalian sudah dapat mengidentifikasikan keadaan cuaca dan kalian juga sudah dapat informasi mengenai keadaan cuaca. Berikutnya, Ibu akan mengetes kalian apakah kalian sudah mengerti di pembelajaran kali ini. Berikut adalah soal yang akan kalian pelajari. Nah, ini soalnya kalian bisa tulis ya, tulis di buku masing-masing mengenai keadaan cuaca dalam waktu 5 hari. Pastikan di 5 hari tersebut keadaan cuaca berubah-ubah ya. Nah, kalian amati di rumah kalian masing-masing selama 5 hari tentang keadaan cuaca. Contohnya siang hari Senin itu cuacanya cerah. Nah, kalian nanti membuat simbol cerah nih seperti ini, kalian tempel di tabel tersebut. Terus di malam harinya, di hari Senin itu cuacanya cerah. Berarti simbol cerah di malam hari itu seperti apa? Seperti ini. Kalian tempel simbol tersebut itu di hari Senin di malam hari. Di hari Selasa hujan. Berarti kalian tempelkan simbol hujan. Di malam harinya, ternyata di malam harinya juga hujan juga. Kalian tempelkan juga di malam hari, simbolnya hujan. Terus di hari Rabu, siang, keadaan cuaca di rumah kalian itu berawan. Berarti kalau berawan, simbolnya yang ini. Di malam harinya, cuacanya berubah menjadi hujan. Misalkan di rumah kalian, kalian tempel simbol hujan ini. Berikutnya, di hari Kamis, cuacanya cerah siang hari. Kalian tempel juga simbolnya. Berikutnya di malamnya cerah, tempel juga. Lanjutnya ya di hari Jumat itu di siang hari hujan, berarti tempel simbol mengenai hujan, keadaan cuaca hujan. Terus di malam harinya cerah, kalian tempel simbol keadaan di malam hari cerah. Nah, kalian kerjakan di rumah masing-masing tentang keadaan cuaca di rumah kalian ya selama 5 hari. Dan nanti setelah 5 hari selesai, kalian kumpulkan dan ceritakan informasi mengenai keadaan cuaca di rumah kalian masing-masing ya. Di dalam kelas nanti ya. Satu-satu Ibu akan panggil satu orang maju ke depan untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan cuaca di rumah kalian masing-masing hasil belajar kalian. Selanjutnya latihan yang kedua. Kalian kerjakan sekarang ya hari ini. Tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, yang pertama simbol cerah. Kalian tuliskan informasi mengenai simbol cerah. Yang kedua, berawan. Kalian tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca berawan. Dan yang ketiga, simbol hujan. Kalian tuliskan informasi yang kalian ketahui tentang keadaan cuaca sesuai simbolnya ya. Itu soal untuk hari ini, kalian kerjakan sekarang. Kalian tuliskan informasi mengenai keadaan cuaca dari 3 simbol tersebut. Apabila kalian telah berhasil menjawab ketiga pertanyaan yang Ibu berikan tadi mengenai informasi keadaan cuaca tersebut, kalian telah berhasil mengikuti pelajaran kali ini. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih yang udah menonton dari awal sampai terakhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.